Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita dan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor atau PMSM, di mana untuk KD kali ini kita akan membahas tentang KD memahami prinsip kerja sistem injeksi atau PGM-FI. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem injeksi sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat memeriksa komponen sistem injeksi sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem injeksi sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat memperbaiki gangguan pada sistem injeksi sepeda motor. Latar belakang digunakannya sistem injeksi pada kendaraan yaitu tentang pencemaran lingkungan dan regulasi untuk mengendalikan emisi, di mana disepakati untuk setiap kendaraan bermotor itu menggunakan atau mengaplikasikan Euro 3. Pengenalan sistem PGM-FI. PGM-FI adalah suatu sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengendalikan pasokan bahan bakar udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan, di mana motor Honda mengaplikasikan sistem PGM-FI itu sebelumnya itu untuk motor bersesen besar, tapi lambat kelamaan atau lambat laun dan sampai sekarang setiap kendaraan bermotor itu sudah mengaplikasikan sistem PGM-FI. Perbandingan suplai bahan bakar antara karburator dan sistem PGM-FI, di mana sistem karburator itu sensornya adalah handle gas, di mana nanti berhubungan dengan CDI, di mana CDI mengontrol waktu pengapian. Sedangkan PGM-FI itu sensornya banyak sekali dan yang dikontrolnya juga ada banyak. Yang pertama itu mesin timing, fuel injection timing, dan fuel quantity. Otomatis lebih ekonomis dan lebih sempurna pembakarannya. Nah, dilihat atau diperjelas lagi perbandingan dimensi partikel bahan bakarnya itu. Untuk karburator itu partikel bahan bakarnya itu lebih besar dan kurang homogen, artinya kurang menyatu dengan udara. Sedangkan yang PGM-FI itu kecil dan homogen sehingga terbakar lebih sempurna. Nah, ini letak posisi komponen sistem PGM-FI. Nah, ini letaknya ya, ada DLC, fuel pump, ICM, sensor CKP, VOT, O2 sensor, injektor, dan sensor TP. Nah, ini motor yang dicocokkan ini adalah motor Supra 125 PGM-FI, dimana nanti masing-masing motor itu beda penempatan sensornya, ya. Jadi tergantung motornya. Nah, ini perjelas lagi tentang nama-nama sensor di kendaraan tadi ya. Ini ICM-nya seperti ini baterai, sensor CKP, dan sebagainya. Ya, tinggal dibaca. Lanjut. Nah, prinsip kerja sistem PGM-FI itu adalah satu input, dua proses, yang ketiga adalah output. Di mana input adalah nanti sensor-sensor akan mengirimkan sinyal ke ICM atau ECU, di mana ECU nanti memproses sehingga ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar secara optimum, ya. Nah, ini sistem aliran bahan bakarnya seperti ini ya. Lihat di gambar. Nah, ini fuel pumpnya ya, nanti masuk ke selang itu untuk mengalirkan ke injektor, sehingga injektor akan menyemprotkan bahan bakar sesuai perintah daripada ECU atau engine control module. Nah, fungsi dan struktur dari sensor-sensor PGM-FI ini tadi ya, sensor-sensor yang tadi di motornya atau di unitnya itu berfungsi untuk mendeteksi kendaraan ya, seperti kecepatannya, suhu mesinnya ya, dalam bentuk sinyal-sinyal elektrik. Nanti ICM akan menjalankan fungsi komponen untuk mengendalikan atau
berdasarkan informasi tersebut nanti ICM akan menyuruh atau memerintahkan aktuator untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh ICM. Nah, sensor PGMFI ini ya, ada sensor temperatur sensor, ada engine oil temperatur VOT, ECT, IAT, TP, MAP dan sebagainya. Catatan, setiap sepeda motor itu punya sensor yang berbeda-beda ya. Jadi tidak setiap motor itu mempunyai sensor yang sama. Ada yang tidak memakai sensor MAP, ada yang menggunakan sensor MAP dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini sensor EOT atau ECT. Nah, sensor EOT itu dipergunakan atau digunakan pada kendaraan jenis motor ber-cc kecil, sedangkan ECT itu digunakan pada motor berpendingin radiator. Ini fungsinya sama, yaitu sebagai pendeteksi perubahan suhu mesin. Itu sensor EOT atau ECT. Yang selanjutnya sensor IAT, intake air temperatur, yaitu berfungsi untuk mendeteksi suhu pada inlet pipa intake. Jadi untuk mengatur suhu masuk ke intake, itu namanya sensor IAT. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu sensor TP atau throttle position, di mana ini untuk mendeteksi suhu atau sudut bukaan throttle valve atau katup gasnya, itu dikontrol oleh namanya sensor TP. Yang selanjutnya sensor MAP, yaitu untuk mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Jadi perubahan tekanan pada intake manifold itu nanti dikontrol yang namanya sensor MAP. Selanjutnya sensor CKP atau crankshaft position, di mana ini untuk mendeteksi putaran mesin dan sudut crankshaft atau poros engkol. Yang selanjutnya sensor oksigen atau O2 sensor, itu berfungsi untuk memperbaiki campuran udara dan bahan bakar dengan cara mendeteksi konsentrasi oksigen yang kandung di dalam gas buang ya. Jadi untuk mengontrol gas buang yang keluar dari asap knalpotnya. Yang selanjutnya Bang Angel sensor atau BAS, di mana sensor ini berfungsi untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor pada saat berada pada posisi diam atau berhenti dengan kemiringan tertentu, atau pada saat motor jatuh, maka ICM akan memerintahkan sensor BAS untuk menghentikan atau memberhentikan kendaraan, baik itu bahan bakarnya, pengapiannya dan sebagainya, sehingga motor tidak bisa dihidupkan. Yang selanjutnya adalah tabel atau kode kedipan mil dan gejala yang ditimbulkan. Ini kode kedipan milnya ya. Tadi misalkan MAP sensor itu kodenya 1, ECT kodenya 7, TP sensor kodenya 8. Nah, ini tinggal dibaca ya, apa gejala yang ditimbulkan oleh sensor-sensor tersebut. Lanjut, kode mil 9 itu IAT sensor, intake air temperatur. 12 injektor ya. Jadi kalau misalkan injektor bermasalah, itu kodenya milnya 12. Yang selanjutnya itu kode 21, itu O2 sensor. Dicek nanti kalau misalkan ada kode kedipan mil, nanti apa yang rusak atau apa yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya IACP itu kode 29. Terus yang selanjutnya yaitu 54 Bang Angel sensor. Nah, jadi sensor-sensor tersebut itu ada kodenya. Sehingga kalau rusak kita tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan materi tentang sistem injeksi pada sepeda motor Honda atau PGMFI. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.